Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazwa dengan NIM 1012023066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Qiraatul Kutub dengan dosen pengampu Dr. Fahru Razi SPDI MA. Jadi di sini saya akan menjelaskan faslun pertama, yaitu tentang haram pakai sutra, emas, perak bagi laki-laki dan hukum ke perempuan. Kemudian faslun kedua itu mengurus mayit. Faslun wa yahrumu 'alar rijali labsul hariri, dan haram di atas lelaki oleh memakai sutra. Wa takhattumi bidzahabi wa yahillu lin-nisa'i, dan memakai cincin dengan emas dan halal bagi perempuan. Wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawaun, dan sedikit emas dan banyaknya emas pada keharaman itu sama. Wa idza kana ba'dhu tsaubi, dan apabila ada sebagian pakaian ibri saman wa ba'dhuhu qutanan au kattanan jaza lubsuhu, dan sebagian baju itu tenun atau katun boleh memakainya. Malam yakunil ibri simu ghaliban, selama tidak ada sutra pada kebiasaan. Faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a, dan wajib pada mayit oleh 4 segala perkara. Ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu, memandikannya mayit dan mengkafaninya mayit, kemudian mensolatkan di atasnya mayit dan menguburkannya mayit. Wasnani la yughsalani, dan bermula 2 yang tidak dimandikan ianya keduanya. Wala yusalla alaihima, dan tidak disolatkan di atas keduanya. Asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, orang syahid pada peperangan orang musyrik. Wasiqatul ladzi lam yastahilla sarikhon, dan bayi yang gugur yang tidak terdengar akan suaranya bayi. Kemudian wa yughsalul mayyitu witron, dan dimandikan akan mayit akan ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi, dan ada pada awal memandikan mayit sidarun wa fi akhiri syai'un min kafurin, daun sadar, dan akhir pada memandikan mayit sesuatu daripada kapur. Wa yukaffanu fi thalathati athwabi ba'din, dan dikafankan pada segala 3 baju putih. Laisa fiha qamisun wala imamatun, tidak ada padanya mayit kemeja dan tidak memakai sorban. Adapun i'rab dari penjelasan saya tadi, yaitu ada 3: fi'il, fa'il, dan damir. Fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan makna sendiri disertai dengan 3 zaman. Yang pertama zaman madhi, yang kedua zaman hal, dan yang ketiga zaman istiqdal. Kemudian yang kedua itu fa'il. Fa'il itu adalah isim yang marfu, lalu dia menjadi bagian utama dari fi'ilnya sendiri atau yang melakukannya. Kemudian yang ketiga damir. Damir itu adalah isim yang dibina kata ganti dalam bahasa Arab. Nah, jadi di sini ada faslun yang pertama. Yahrumu. Yahrumu itu masuk ke fi'il mudhari' marfu. Ketika ia sunyi dari amil nasab dan amil jazam, tanda rofa'nya dhammah yang zahir di akhirnya. Kemudian lapsu. Lapsu itu masuk ke fa'il. Hukum fa'il itu marfu, tanda rofa'nya dhammah yang zahir di akhirnya. Kemudian di wayahillu. Wayahillu itu masuk ke dhamir. Fi'il mudhari' marfu, fa'ilnya itu dhamir dalam atau musta'ir jaziz, takdirnya huwa. Kemudian wa katsiruhu. Wa katsiruhu itu masuk ke dhamir. Mudhaf ba'du, hu-nya itu isim dhamir dibina di atas dhammah pada mahal jar majrur dengan mudhaf. Kemudian wa ba'duhu. Wa ba'duhu itu masuk ke isim dhamir.
Mudhaf ba'duhu, hu itu isim damir dan dibina di atas dhammah pada mahal jar majrur dengan mudhaf. Kemudian jaza. Jaza itu fi'il madi yang merofakkan fi'il dan menasabkan maf'ul. Kemudian lubsuhu. Lubsunya itu masuk ke fi'il, hukum fi'il marfu' ditandai rofaknya dhammah yang zahir di akhirnya. Kemudian yakuni. Yakuni itu masuk ke fi'il madi naqisah. Kerjanya merofakkan isim dan menasabkan khabar. Kemudian faslun yang kedua, yalzamu. Yalzamu itu masuk ke fi'il mudhari' marfu'. Ketika ia sunyi dari amil nasab dan amil jazam, tanda rofaknya dhammah yang zahir di akhirnya. Kemudian arba'atu. Arba'atu itu masuk ke fa'il, yaitu hukum fa'il itu marfu'. Tanda rofaknya itu dhammah yang muzahir di akhirnya. Ghasluhu. Ghasluhu itu isim dhamir, yaitu mudhaf ba'du. Hunya itu isim dhamir dan dibina di atas dhammah pada mahal jar majrur dengan mudhaf. Wa takfinuhu. Wa takfinuhu itu masuk ke isim dhamir. Mudhaf ba'duhu isim dhamir dan dibina di atas dhammah pada mahal jar majrur dengan mudhaf. Alaihi. Alaihi itu masuk ke isim dhamir karena sebelumnya ada huruf jar dan dibina di atas kasrah. Wadafnuhu. Wadafnuhu itu masuk ke isim dhamir. Mudhaf ba'duhu-nya itu isim dhamir dan dibina di atas dhammah pada mahal jar majrur dengan mudhaf. Kemudian la yughsalani. La yughsalani itu masuk ke fi'il mudhari' marfu'. La-nya itu huruf nafi' mahdhah. Kemudian yughsalani itu fi'il mudhari' marfu'. Wala yusalla. Wala yusalla itu masuk ke fi'il mudhari' marfu'. La-nya itu huruf nafi' mahdhah. Kemudian yusalla itu fi'il mudhari' marfu'. Ketika ia sunyi dari amil nasab dan amil jazam, tanda rofaknya dhammah takdir alif. Kemudian alaihima. Alaihima itu alanya itu huruf jar, kemudian himanya itu isim dhamir. Yastahilla. Lam yastahilla itu masuk ke lamnya itu jazam fi'il mudhari, kemudian yastahilla itu fi'il mudhari majzum. Yughsalu. Yughsalu itu fi'il dan naib fa'il, dhamir dalam takdir huwa. Wa yakunu. Yakunu itu fi'il madi naqisah, kerjanya merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ghuslihi itu isim dhamir, mudhaf ba'du, hunya itu isim dhamir dan dibina di atas kasrah pada mahal jar majrur dengan mudhaf. Wa yukaffanu. Wa yukaffanu itu masuk ke fi'il mudhari' majhul, kerjanya merofakkan naib fa'il, menasabkan maf'ul. Wa yukaffanu yaitu masuk ke fi'il mudhari' majhul yang kerjanya itu merafakkan naib fa'il, menasabkan maf'ul. Laisa. Laisa itu masuk ke fi'il madi naqisah, kerjanya itu merafakkan isim dan menasabkan khobar. Kemudian fiha. Fiha itu masuk ke isim dhamir, dibina di atas sukun pada mahal jar majrur dengan sebab fi. Mungkin sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.